Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan seorang prajurit yang sangat terlatih ketika dia tidak berada di zona perang, tetapi ketika keluarganya sendiri terancam di dalam ruangan? Bagaimana jika musuh tidak mengenakan seragam, tetapi jaket umum dengan nama organisasi komunitas? Kisah ini tidak dimulai di pangkalan militer atau di medan perang. Ini dimulai di pasar lingkungan yang sederhana, di mana suara pedagang kaki lima, tanduk dan suara bercampur setiap hari sebagai simfoni yang populer. Itu seharusnya menjadi pagi yang biasa, sampai keberanian seorang pria akan mengubah nasib seluruh komunitas. Namanya Aditya Prasetya, Kopassus Sersan, salah satu kekuatan khusus paling ditakuti di Indonesia. Tapi pagi itu, dia tidak memakai seragam atau membawa persenjataan. Dia mengenakan kemeja sederhana, sandal karet, dan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga di tangannya. Tas dengan makan siang dan keyakinan bahwa istrinya akan aman dalam makanan kecil bahan makanan yang bersama-sama dibangun. Pasar Ngensplak selalu sibuk, tetapi minggu itu, sesuatu yang berbeda digantung di udara. Banyak pedagang terlalu pendiam. Beberapa menghindari kontak mata. Yang lain menutup tenda mereka lebih awal dari biasanya. Aditya menyadari, tetapi tidak peduli. Hanya ketika istrinya yang langka mulai menunjukkan rasa takut sendirian, dia mengerti, ada sesuatu yang salah. Pagi berikutnya, dia mengungkapkan rahasia yang menyusahkan. Dia telah didekati oleh orang-orang yang mengatakan mereka mewakili organisasi massa setempat, menuntut kontribusi bulanan dengan imbalan keamanan. Tidak ada kontrak, tidak ada undang-undang, hanya ada intimidasi. Dan kemudian muncul pertanyaan yang membangkitkan setiap indera. Apa yang terjadi ketika Anda mencoba memeras wanita itu dari seorang prajurit elit? Jawabannya, kejutan realitas. Apa yang tampaknya hanyalah kasus penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga sipil yang tidak berdaya akan dengan cepat menjadi konfrontasi yang tidak terduga antara kejahatan yang disamarkan sebagai organisasi dan kehormatan diam yang dia bersumpah untuk dilindungi, bahkan tanpa perintah superior. Tapi Aditya tidak bereaksi dengan teriakan, tidak membuat ancaman langsung. Dia mendengar, diamati, dan direncanakan. Karena siapa yang tahu medan perang yang sebenarnya, tahu bahwa perang dimulai dalam keheningan. Ini adalah kisah tentang bagaimana pasar kecil telah menjadi tempat sesuatu yang jauh lebih besar. Pemberontakan orang yang bosan dengan ketakutan, perlawanan seorang suami yang menolak menjadi pengecut lain, dan awal dari perjuangan yang tidak menggunakan senjata canggih, tetapi keberanian dan keadilan. Tetap sampai akhir, karena apa yang terjadi di pasar itu mengubah segalanya, dan video amatir yang merekam menit paling tegang pagi itu akan memvirali dalam kelompok WhatsApp, surat kabar lokal dan bahkan menarik perhatian pada komandan militer. Bersiaplah, ini bukan hanya cerita lain tentang preman. Itu peringatan, panggilan. Pengingat bahwa keadilan dapat dimulai dengan seorang pria, tetapi itu hanya menang ketika itu membangkitkan orang. Itu adalah hari Selasa yang tampaknya umum di pasar Ngensplak, Kartaura Tengah, ketika semuanya mulai berubah. Pergerakan klien dalam perdagangan langkah kecil berlanjut dengan tenang, sampai sekelompok 3 orang mendekati langkah-langkah tegas dan penampilan yang dominan. Salah satunya, yang tinggi, wajah keras dan mengenakan mantel hitam dengan lambang grip, akronim dari organisasi massa yang terkenal, memasuki tempat itu seolah-olah dia adalah pemilik lingkungan. Terus terang, dia menabrak bangku dan berkata, "Sektor sudah waktunya bulan ini. Saatnya membayar biaya bulanan. Tidak berpura-pura Anda tidak tahu aturannya." Bingung, Rara merespons dengan pendidikan, menjelaskan bahwa dia tidak pernah diberitahu tentang kontribusi apapun. Tapi nadanya segera berubah. Kehadiran kedua pria di belakang dugaan kolektor yang diintimidasi, bahkan jika mereka tidak membuat gerakan kekerasan sejauh ini. Namun, yang jelas adalah pesannya, baik pembayaran akan dilakukan, atau akan ada konsekuensi. Tingkat keamanan, ini yang dibebankan oleh kelompok-kelompok yang menyamar sebagai organisasi sosial bukanlah hal baru di Indonesia. Menurut survei oleh Lebih Jakarta, 2020, lebih dari 35% pedagang jalanan di daerah perkotaan telah dipaksa oleh anggota massa, organisasi massa, di bawah ancaman pembalasan. Seringkali,
Kelompok-kelompok ini mengambil keuntungan dari kekosongan yang ditinggalkan oleh inspeksi negara, memaksakan aturan mereka sendiri di daerah yang rentan. Bagi Langka, yang sampai saat itu mempercayai perlindungan masyarakat dan rasa hormat yang dibawa suaminya, hari itu adalah daerah aliran sungai. Ketika Aditya kembali pada malam hari, setelah 1 hari pelatihan militer, dia bertemu istrinya dengan mata merah dan tangan yang gemetar. Dia duduk di meja dan dia mendengar setiap detail pendekatan. Dia tidak berteriak, tidak segera bereaksi. Namun dalam ekspresinya, sesuatu telah berubah. Itu bukan hanya masalah pasar. Itu adalah pelanggaran langsung terhadap keselamatan rumahnya, serangan terselubung terhadap keluarganya. Dan bagi seseorang yang dilatih dalam melindungi orang lain dalam skenario risiko tinggi, itu sudah cukup untuk memicu semua naluri mereka. Malam itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya berjalan ke kabinet tua di bagian belakang rumah. Dia mengambil tas militer dari sana yang tidak dia gunakan selama berbulan-bulan. Di dalamnya ada lencana mereka, beberapa peralatan dan satu kepastian. Itu tidak akan memungkinkan rasa takut untuk menetap di sana. Pagi berikutnya, skenario dipasang. Prajurit itu kembali ke pedesaan. Baru sekarang medan perangnya adalah pasar lingkungan itu sendiri. Di balik setiap tindakan kekerasan yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok terorganisir ada sesuatu yang bahkan lebih berbahaya, keheningan. Bukan keheningan korban yang takut, tetapi lingkungan yang dia tonton dan tidak bereaksi. Jenis kelalaian ini, umum di komunitas yang ditekan oleh ketakutan dan rutin, menciptakan tanah subur di mana kejahatan ditetapkan sebagai otoritas. Inilah yang terjadi di pasar Ngensplak. Di belakang gerakan harian, ada struktur kontrol yang tidak terlihat. GRIP, meskipun itu menampilkan dirinya sebagai organisasi komunitas, beroperasi sebagai kekuatan paralel, menggunakan paksaan dan penampilan legitimasi untuk mendominasi pedagang dan penduduk. Praktik ini memiliki nama, otoritas informal paksaan. Dengan tidak adanya keberadaan negara yang konstan, entitas-entitas ini berdiri sebagai pelindung, memaksakan aturan mereka sendiri. Di latar belakang, ini adalah pemerasan yang sistematis realitas yang ada di beberapa lingkungan perkotaan Indonesia dan juga di bagian lain dunia. Pedagang tahu risikonya, tetapi mereka sudah terbiasa membayar tanpa masalah. Suatu sistem penindasan halus diabadikan justru karena tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang memutus siklus. Ketika Aditya melakukan intervensi, dia tidak hanya menghadapi Sugeng dan kaki tangannya, dia melanggar fakta kolektif keheningan yang telah lama mendukung impunitas. Jenis resistensi individu ini, ketika diekspos secara publik, memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi sosial. Video amatir yang menunjukkan Aditya melumpuhkan salah satu pemerasan yang dipahat tepat untuk itu. Dia mewakili sesuatu yang ingin dilihat banyak orang, tetapi sedikit yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Bukan hanya tentang seorang pria militer yang membela istrinya, itu tentang seseorang yang akhirnya mengatakan, "Cukup," atas nama semuanya. Dari sudut pandang hukum, sikap Aditya membatasi batas antara sipil dan militer. Meskipun keluar dari layanan, ia menggunakan pelatihan dan postur prajuritnya untuk campur tangan dalam masalah keselamatan publik. Dalam situasi seperti itu, sebuah dilema muncul. Seberapa jauh tugas untuk melindungi ketika struktur formal gagal? Komandan Aditya, ketika diberitahu tentang insiden itu, tidak menghukum prajurit itu, tetapi memperingatkannya. Gerakan seperti itu mungkin memiliki reaksi berantai. Kelompok seperti GRIP sering menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar, dengan koneksi politik dan tentakel di berbagai bidang. Tapi yang membedakan Aditya bukanlah kekuatan fisik atau pelatihan militer Anda. Itu adalah legitimasi moral Anda. Dia bertindak ketika tidak ada orang lain yang berani bertindak. Dan dengan melakukan itu, tidak hanya melindungi keluarganya, memberikan suara kepada mereka yang diam. Dalam lingkungan di mana ketakutan adalah aturannya, itu menjadi pengecualian. Dan pengecualian ini akan berubah menjadi resistensi kolektif. Itu adalah pagi yang tertutup kabut ketika sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di pasar Ngensplak. Keheningan itu rusak, bukan untuk jeritan ketakutan, tetapi untuk tepuk tangan. Untuk pertama kalinya,
Para pedagang tidak melihat mata mereka. Mereka menyaksikan adegan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sugeng telah kembali. Tapi kali ini, saya tidak sendirian. Di sampingnya, wajah baru, togar, suara yang serius, penampilan yang mengintimidasi dan sejarah manipulasi di daerah lain. Dia tidak datang untuk bernegosiasi, dia datang untuk memaksakan. Apa yang tidak diperhitungkan Togar adalah bahwa, ketika meletakkan kakinya di pasar, dia tidak hanya akan menemukan Aditya menunggunya, tetapi tentara Paisan lainnya, dengan diam-diam tersebar di antara tenda-tenda. Mereka tidak menampilkan senjata atau seragam, mereka menampilkan postur. Provokasi sudah cukup untuk situasi untuk dilemparkan dengan cepat. Dalam gerakan cepat, hampir koreografi, para penyerang diimobilisasi. Kerumunan berkumpul. Hanya saja kali ini tidak ada rasa takut. Ada saksi. Ada kamera ponsel. Ada orang yang berteriak untuk keadilan. Dalam beberapa menit, adegan itu menjadi viral. Dan apa yang pernah dilihat sebagai masalah pasangan, sekarang menjadi masalah semua orang. Episode ini menyalakan percikan yang sudah lama bersembunyi. Pedagang yang tidak pernah berani mengeluh sekarang. Warga yang sebelumnya berpura-pura tidak melihat mulai memposisikan diri. Pemimpin komunitas, yang dulu diam, tampaknya berterima kasih di depan umum. Transformasi itu jelas. Keberanian tidak lagi menjadi pengecualian dan menjadi contoh. Lebih dari satu tindakan pertahanan, apa yang telah dilakukan Aditya adalah mengembalikan gagasan kepemilikan. Ketika masyarakat menyadari bahwa ia dapat saling percaya, ketakutan kehilangan kekuatan. Dan ketika ada saksi, ada kebenaran, dan kebenaran memiliki kekuatan untuk berubah ke ruang yang paling dilupakan oleh negara. Pasar itu, yang pernah disandera untuk diam, sekarang berdenyut dengan suaranya sendiri. Jeritan teredam berubah menjadi persatuan. Dan kehadiran agresor yang sebelumnya mengancam sekarang hanya menjadi pengingat bahwa orang-orang, ketika bangun, tidak lagi menerima untuk hidup di bawah intimidasi. Kisah Aditya Prasetya bukan hanya tentang seorang pria militer yang menghadapi penjahat. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Garis tak terlihat antara kelalaian dan tindakan. Ketika garis ini dilintasi oleh seseorang dengan keberanian, ketakutan yang mendominasi semua orang mulai hancur. Dia bisa diharapkan, bisa dikecam, bahkan bisa saja berlalu, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi memilih untuk bertindak. Dan pilihan ini, dibuat tanpa seragam, tanpa dukungan resmi, itulah yang menyebabkan belokan. Bukan seragam yang memaksakan rasa hormat, itu adalah posturnya. Bukan kekuatan yang telah mengatasi rasa takut, tetapi keyakinan bahwa melindungi orang benar adalah tugas yang tidak memerlukan otorisasi. Apa yang diungkapkan kisah ini kepada kita adalah bahwa kekuatan sejati bukanlah siapa yang berteriak lebih keras atau yang membawa rantai emas di leher. Pada mereka yang membela apa yang benar bahkan ketika itu sendirian. Dan keberanian semacam ini menular. Sejak hari itu, pasar Ngensplak tidak pernah sama. Tampilan Cabis Bais memberi jalan ke ekspresi yang kuat. Pedagang mulai bertemu, melindungi diri mereka sendiri. Ketakutan kolektif digantikan oleh pengawasan masyarakat. Dan nama Aditya